Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita malam hari ini dalam ibadah Jumat Doa Judo ya, Jumat Doa ya. Kita percaya kita ada semua karena kemurahan Tuhan ya. Dan kalau kita ada beribadah ini karena perintah Tuhan. Sebab dalam kitab Keluaran ya, pasal ibadah itu perintah Tuhan. Jadi kalau sesuatu firman Tuhan itu ya dan amin ya. Dan apa yang difirmankan harus dikerjakan. Ya, banyak contoh dalam Alkitab ya, di Yesus kasih perumpamaan tentang membangun rumah orang bijaksana dan orang bodoh ya. Orang yang bijaksana mendengar firman dan melakukan, orang yang bodoh mendengar firman, sama-sama dengar firman ya. Cuma membedakan yang melakukan dan tidak melakukan. Jadi dalam ibadah ini kalau kita beribadah merupakan satu bagian dalam kita melakukan perintah Tuhan. Sebab dalam ibadah banyak hal yang akan kita dapat ya. Paulus katakan dalam suratan Rasul Paulus, ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya. Kenapa berguna? Karena dalam ibadah itu mengandung janji Tuhan. Ya. Kita ada sampai saat ini karena janji Tuhan. Sebab dalam Alkitab ya 66 kitab ini, kitab Kejadian sampai Wahyu itu selalu ada janji Tuhan di sana. Dan seorang penyair Alkitab dikatakan ada kurang lebih 33.000 janji Tuhan dalam firman Allah yang akan berlaku dalam kehidupan kita bila kita mentaati atau kita melakukan perintah Tuhan. Nah, kesaksian yang luar biasa ya dari Ibu Gembala. Saya pernah alami juga waktu sakit ya. Itu semua juga pernah alami pada waktu COVID. Saya pikir saya udah mau mati ya. Sehingga sebab waktu COVID itu saya udah sakit parah, udah di saat kritis baru tahu saya COVID. Saya di tempat kami ada jemaat dokter ya. Sudah 3 hari panas ya. Terus mau periksa aja. Dan pada waktu itu COVID udah lewat tapi dokternya masih pakai perlengkapan APBD ya. Apa itu alat perlengkapan ya. Jadi waktu dia periksa ya, bawa ke dia periksa, dia langsung kasih tahu bahwa saya COVID. Padahal saya udah panas. Saudara telepon dari Manado, mau ngomong aja saya susah mau ngomong. Memang saya pikir saya ya. Jadi begitu tahu COVID ya, sehingga rupanya semua sudah terintegrasi ya. Sehingga RT, RW, puskesmas telepon harus bawa ke karantina di rumah sakit. Nah, teman saya itu Desember tanggal 23 ya. Awal-awal Desember teman dekat, kalau kami main tenis meja saya sama-sama dia ya. Saya dapat info ya. Lagi ibadah, dia panas, karena cuma dia yang panas ya. Dia bawa ke rumah sakit, istrinya di rumah ya. Tidak boleh besuk karena COVID ya. Istrinya juga COVID tapi tidak sakit, jadi tidak karantina. Dan 2 hari kemudian suaminya COVID meninggal, udah dikubur, istrinya nggak tahu ya. Sebab tidak boleh keluar kan, tidak boleh dibesuk. Kan COVID begitu meninggal langsung dikubur. Istrinya di rumah. Karena COVID juga digembok pagarnya. Ya, jadi tidak bisa keluar, tinggal dapat info. Terus saya ada beberapa teman saya juga meninggal COVID. Jadi waktu saya sakit, mau diusir bilang tidak usah dibawa. Saya ingat, jadi kalau saya mati, saya ada di keluarga. Saya ingat kalau saya ke rumah sakit, waduh nanti meninggal, istri nggak tahu di mana. Jadi terus sebab kami semua sakit, COVID kami semua. Saya, istri, anak-anak 2 teman mereka sehat. Ya, saya yang jadi waktu di RT datang lewat pagar, istri saya bilang ke istri enggak. Ya, padahal saya udah parah. Ya, karena saya ingat teman saya udah 2 hari meninggal, istrinya nggak tahu kubur di mana. Dan memang saya rasa sudah mati. Tapi puji Tuhan boleh ada sampai saat ini. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena ada bagian yang akan teman-teman yang saya sampaikan. Bagaimana kalau hidup itu terintimidasi, tertekan. Nah, 1 Samuel pasal 17 ayat 16. 1 Samuel 17 ayat 16. Ya. Samuel ada di Alkitab biasa. Saya bacakan ya. Saudara bisa simak atau kita baca sama-sama ayat ini. Amin. Ya. 1 Samuel 17 ayat 16. 2, 3. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari.
Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Saudara bayangkan ya. Ini Goliat ya. Setiap pagi dia tampil, dia berteriak. Ya, kalau bisa baca ayat sebelumnya. Ya. Mana ini orang Israel? Mana? Ya. Dan Alkitab tulis tingginya digambarkan secara detail. Posturnya hampir 3 meter. Ya. 6 hasta sejengkal. Ya, kalau dikali itu 3 meter kurang sedikit. Ya. Jadi 2 kali saya. Ya. Nah, bagaimana hidup dia? Orang ini selalu menekan. Ya. Saudara bisa bayangkan misalnya ya, saudara, tapi jangan dipraktek ya. Ini tidak baik ya. Kalau misalnya saya sama Pak Gembala saudara ngobrol bisik-bisik, ada orang lewat ya, saya bisik sama Gembala, saya bisik. Mungkin 1 kali saudara cuek, tapi saudara lewat kedua kali saya juga bisik, tapi saya bisik nggak cerita saudara, cuma cerita bisik aja, iya kan? 2 kali udah mulai curiga. 3 kali saya bisik-bisik juga, betul saudara, saya bisik. Padahal cerita saya bisik hal yang lain, ya kan? Tentu udah mulai, aduh, paling ke cermin, apalagi kalau ibu-ibu kan, paling ke cermin lihat, aduh, mungkin ada yang kurang. Bab, ada orang bisik-bisik di samping kan, ya kan? 4 kali udah mulai curiga, aduh, ya kan? Apalagi 40 hari. Perasaan orang yang tertekan itu nggak baik, ya, gampang curiga, ya. Nah, Alkitab tulis pekerjaan iblis adalah mengintimidasi, mendakwa siang hari siang malam. Dia mendakwa kehidupan orang-orang percaya. Dia nggak mungkin mendakwa sesama dia, ya kan? Pekerjaan iblis. Bagaimana orang? Nah, digambarkan orang Israel ini hidupnya terintimidasi. Bukan cuma 1 hari. Sangat jelas. 1 hari bukan cuma 1 kali. Pagi, siang, petang. Setiap saat terintimidasi. Kenapa mereka terintimidasi? Tentu karena mereka tidak seperti kita jemaat ini. Dan kalau terintimidasi itu peka, ya kan? Seperti telur gitu. Senggol sedikit pecah, ya kan? Saya pernah alami, saudara. Waktu kami mulai awal merintis di tempat pelayanan kami di Karangtengah Permai sana, saudara, ya. Pernah lagi ibadah, habis ibadah kan saya tempatnya kecil, lebih kecil dari ini ya kan. Ini dibagi 2, ini lebar 6 ya. Cuma 3 meter ya. Terus cuma 3 kali 6 tempat ibadah kami, ya. Sudah, jadi kalau sudah ada mimbar begini ya cuma ya sampai mungkin di ibu yang pakai merah deretan itu. Kursi cuma 3, ya kan? Karena waktu. Nah, habis ibadah lagi habis pel duduk-duduk, ya kan? Lagi duduk-duduk. Waktu itu masih ada telepon rumah, yang punya rumah. Tiba-tiba telepon, Pak, sudah mau dibakar kata rumahnya. Ya, saya nggak tahu siapa yang telepon, ya kan? Banyak kali saudara. Ya, pindah lagi di sebelah sama, ya. Dia nggak teror saya. Dia teror yang punya rumah. Yang punya rumah orang Lampung. Pagi-pagi kaget saya. Loh. Saya lihat, oh ada mobil subuh-subuh. Habis doa, lagi duduk-duduk. Ya kan. Ada mobil. Oh yang punya rumah. Saya tahu dia tinggal di Lampung. Mungkin karena pertama, saya pikir dia ada tugas di Jakarta. Ya udah biasa. Terus dia, Pak bagaimana? Aman, saya bilang. Oh ya udah. Saya enggak tahu pada waktu itu. 2 hari 3 hari kemudian dia muncul lagi. Pagi-pagi lagi. Saya udah curiga ini. Akhirnya dia bilang, aduh, dia katanya ditelepon di Lampung, rumahnya udah mau dibakar, ya, sehingga dia datang. Pertama saya pikir karena pekerjaan dia datang, ternyata enggak, dia ditelepon, dia enggak mempan teror kami, dia teror yang punya rumah. Nah, yang punya rumah juga datang kami, ya seperti intimidasi kami juga, ya kan? Bayangin, kita cuma ngontrak, tiba-tiba dia datang. Itu dalam 1 minggu bisa 3 kali. Bayangin dari Lampung dia datang bawa mobil. Akhirnya udah 3 bulan, 2-3 bulan saya bilang ke saya, kita rasa enak juga yang punya rumah. Dia bilang begini, Pak, aduh bagaimana ya, dia mau usir, nggak enak, kita udah ngontrak 1 tahun, ya kan. Serba salah, dia salah, kita juga salah. Saya juga nggak enak, dia dari Lampung datang, seminggu bisa 3-4 kali datang orangnya. Akhirnya saya, jadi 2 bulan kami pindah lagi, padahal baru ada kontrak 1 tahun. Cuma untung yang punya rumah bilang, Pak, karena udah kita kembaliin aja uangnya. Ya, kami cari lagi kontrak tempat lain. Ya, sebab ya itulah. Dia datang memang
Dia nggak suruh kami pergi. Tapi kan dia datang setiap pagi-pagi, saya lihat udah ada lagi dia. Ya kan? Dia nggak ngomong apa-apa, cuma aduh. Kita yang nggak enak ya kan? Nah, iblis banyak cara dia buat, saudara. Tapi saya enjoy aja, ya kan? Cuma perasaan enak aja. Aduh, kalau begitu kita pindah aja. Ya, carilah pindah. Dan memang ya banyak hal lah. Nah, tapi ini ada tapinya. Kalau hidup kita dalam Tuhan, enjoy saja, saudara. Ya, sekalipun itu terintimidasi, saudara. Sebab memang pekerjaan iblis selalu mengintimidasi. Dan dia punya banyak cara untuk mengintimidasi. Solusinya cuma satu, beribadah kita kepada Tuhan. Ya, kita beribadah kepada Tuhan. Nah, Daud, kita kembali kepada firman Tuhan ini. Ya, Daud ini orang yang suka beribadah. Sehingga pada waktu ada orang roh jahat, Alkitab tulis, panggil Daud. Dia cuma menyanyi. Memang Alkitab tulis menyanyi, tapi saya percaya dia memuji Tuhan. Ya kan? Dia memuji, dia mengagungkan kepada Tuhan. Dan saya percaya, saya yakin dia bukan cuma menyanyi. Pasti dia berdoa di situ. Ya, dia pasti berdoa. Sebab sana ada pujian dan penyembahan. Dia beribadah. Dan setiap kali Saul dihinggap roh jahat, dia panggil Daud dan Daud menyanyi main kecapi. Begitu Daud main kecapi, Saul rasa bebas. Saul rasa bebas. Nah, bisa bayangkan seorang raja, seorang pemimpin yang hidupnya terintimidasi, apalagi anak buahnya. Ya kan? Itu sebabnya pada waktu Goliat tampil, ya, Alkitab tulis bukan cuma satu kali. Satu hari 3 kali. Dan selama 40 hari berturut-turut Alkitab tulis. Dia datang. Mana orang Israel? Mana orang Israel? Hidup mereka kacau di sana. Ya kan? Hidup mereka kacau. Hidup mereka tidak enjoy. Dan kita alami. Ya. Hidup tidak enak. Ya. Itu sebabnya satu solusi. Cari Tuhan. Hanya dengan kita datang kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Di situ ada solusinya. Ya. Itu sebabnya. Saya katakan tadi. Kalau kita suka berdoa. Kita selalu beribadah. Dimanapun kita datang. Kita selalu membawa damai di sana. Syukur dalam kebenaran firman Allah. Dalam kehidupan orang Israel yang apa kita lihat di sini. Daud Tuhan kirim ke sana. Memang Alkitab tulis. Ya kan. Ada ceritanya. Isai ayahnya dia suruh. Nih. Dia tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Nih bawa makanan ke sana. Ya kan. Saya percaya bukan kebetulan. Itu rencana Tuhan. Sebab dalam lain kesempatan. Ada ayat di kitab Keluaran. Pada waktu orang Israel tertekan. Pada waktu orang Israel terintimidasi dengan pekerjaan. Ya kan? Mereka berseru. Mereka mengerang ke atas. Itu mengerang itu berseru kepada Tuhan. Dan Alkitab tulis. Tuhan mendengar seruan orang Israel. Ya. Tuhan mendengar. Tuhan melihat. Dan Tuhan memperhatikannya dalam kitab Keluaran. Ya. Tuhan mendengar dan Tuhan perhatikan. Dan Tuhan kirim orang. Hal yang sama juga berlaku dalam apa yang kita lihat ini. Sebab orang Israel orang pilihan Tuhan. Sebab Tuhan itu penuh kasih. Begitu dia lihat orang dikasih yang tertekan, maka dia kirim Daud. Nih, ke sana kau. Ya kan? Banyak orang. Tapi kenapa yang dipilih Daud? Karena Alkitab tulis, Daud orang yang suka berdoa. Daud orang yang suka beribadah. Ya. So, banyak, ya kan, dia suka menyanyi. Maka Tuhan kirim Daud. Ya. Itu sebabnya. Kalau kita selalu berdoa, selalu beribadah kepada Tuhan, dimanapun kita berada, kita selalu membawa berkat. Dan orang yang selalu terintimidasi, hidupnya kacau. Ya. Selalu curiga. Dia lihat. Mereka curiga. Waktu Daud datang curiga. Kamu ngapain ke sini? Kamu begini. Padahal apa yang dia katakan tidak benar. Kamu tinggalin hewan, macam-macam mereka bilang. Tapi Daud, dia tetap enjoy. Kita baca kan? Daud dia enjoy dengan Tuhan. Dia santai, bukan santai, dia enjoy, dia nikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan dia dimanapun dia berada. Ya, dalam kehidupan dia dimanapun dia berada. Karena dalam doa, ya, dalam doa, sebab dalam ibadah itu kan ada pujian, ada doa, ada firman. Ya, di kitab Injil Matius, ya kan. Pada waktu mereka
jual apa itu sana ya kan. Maka Yesus membersihkan, ada tulis. Rumahku disebut rumah pujian, ada doa, ada firman. Ya. Jadi ibadah itu ada doa, ada pujian, ada firman. Nah, apa yang kita dapat di sana? Yang pertama kita lihat ya. Orang yang suka berdoa, orang yang suka memuji Tuhan, hal pertama yang dilakukan 1 Samuel 17 ayat 26. Kita baca ayat 26. Saya bacakan, saudara simak dalam Alkitab. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Lihat ya. Karena hidup mereka tertekan, jadi dibuat perlombaan. Ya kan? Siapa berani mengalahkan Goliat, dia dapat harta. Bahkan jadi anak mantu raja dikatakan. Tapi nggak ada yang berani. Kenapa? Karena mereka orang yang tidak suka berdoa. Tapi begitu Daud datang, yakin pertama dia punya iman. Dia langsung katakan siapa yang berani? Dia berani, dia katakan aku mampu mengalahkan itu. Perhatikan, di luar kita banyak Goliat secara rohani, saudara. Banyak raksasa yang mengintimidasi kehidupan kita. Apalagi kehidupan seperti saat ini ya kan. Baik pekerjaan ya, baik ekonomi, studi anak dan lain sebagainya, itu Goliat yang ada yang selalu ingin mengintimidasi kita. Tapi orang yang suka beribadah, perhatikan apa Daud katakan. Apa yang akan diberikan kalau aku mengalahkan orang itu? Dia yakin, dia punya iman, saya mampu mengalahkan orang itu. Ya. Hal pertama, kita harus punya iman. Kesaksian ibu tadi ya kan, ibu gembala luar biasa, punya iman. Saya mampu mengalahkan itu, ya kan? Sekalipun suami lain-lain kena, saya mampu lalui itu, ya. Sebab kalau sudah lihat seorang ya kan, orang oragawan waktu dia melomba, dia lihat lawannya udah begitu besar, udah ciut sudah enggak usah, ya. Tapi hal pertama itu kita lepas dari kondisi seperti tersebut, kita punya iman lebih dulu. Ya. Apapun persoalan hidup kita mampu melalui itu. Ya. Apapun masalah yang datang dalam kehidupan kita mampu melewati itu. Kenapa kita mampu? Karena kita punya Tuhan yang besar di sana. Ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Secara fisik, kita tahu cerita ini. Ya kan? Secara fisik dia nggak bisa buat apa-apa. Dia kecil. Ya, digambar kalau kita, dia masih remaja. Dia tidak punya pengalaman. Ya kan? Dia tidak punya macam-macam. Tapi dia katakan, saya mampu melalui itu semua. Ya. Kenapa mampu? Karena punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Yakobus pasal 2. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 17. Kita lihat di sana. Perjanjian baru, surat Yakobus. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya kan? Kita punya iman, tapi kita harus bertindak. Dan Yakobus 5 ayat 16, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu semua. Perhatikan bagian B-nya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan doa pendeta. Nah, bukan doa gembala ditulis itu. Tapi doa orang yang benar. Jadi pertanyaan, apakah kita hidup saudara? Benar hidup kita. Kenapa hidup kita benar? Karena kita percaya kepada darah Kristus yang sudah menebus kehidupan kita. Memang Alkitab tulis, kita semua sudah berbuat dosa. Betul. Iblis selalu mengintimidasi. Tapi Kristus sudah menebus dosa kita. Ya kan? Sehingga hidup kita menjadi hidup yang benar. Dan ayat ini berlaku dalam kehidupan kita. Doa orang yang benar. Jadi kita adalah orang yang benar. Walaupun kita masih manusia. Ya kan? Tapi jangan terintimidasi. Bila dengan yakin didoakan,
sangat besar, saudara. Kuasanya. Doa kita dahsyat dan luar biasa. Saya percaya juga pelayanan di Tuhan di tempat ini jadi. Bukan karena skill kemampuan Bapak Ibu Gembala. Tapi karena doa yang dinaikkan selalu kehadiran Tuhan. Doa yang memampukan kehidupan kita. Saya juga pelayanan di tempat saya bisa ada bukan karena saya hebat. Ya. Bukan karena saya hebat. Tapi karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan selalu saya bawa dalam doa. Ya. Doa orang benar. Dan saya bersaksi sedikit, saudara. Di pelayanan kami di sana, seperti saya katakan tadi ya. Di tempat yang sama, saya 7 kali ngontrak. Masih di bahkan 1 RW ya pada waktu itu. Sekarang udah berapa RW udah dipecah ya. Saya ngontrak 7 kali pindah ya. Bahkan ada 1 tahun saya harus 4 kali cicil bayar yang punya rumah untuk kontrak. Dan biayanya nggak besar pada waktu itu ya. Kurang lebih 1 juta ya. Saya harus cicil 1.250.000 atau berapa sekitar situ. Saya harus cicil 4 kali. Sehingga ini yang punya rumah pada waktu dia mau jual rumahnya dia nggak kasih tahu. Logikanya kan kalau jual rumah seperti Pak, kalau mau jual kan paling pertama dikasih tahu yang kontrak dulu. Pak, Bu, saya mau jual ini. Mungkin ada rezeki bisa beli. Ini enggak. Ya. Tiba-tiba ada orang datang. Langsung buka pintu, lihat kamar, lihat apa. Saya cuy, tetangga. Ya. Dia udah cek sampai dapur, dia cek sampai kamar kami waktu kamar dia masuk ke dalam. Rupanya dia udah mau beli, dia udah dapat tawaran rumah itu udah mau jual. Saya nggak tahu rumah itu udah mau jual. Ya. Yang pembeli udah datang. Ya. Dia udah cek. Saya kayak tetangga, saya tahu ini orang tetangga cuma ya. Saya pikir kenapa? Akhirnya dia bilang mereka cerita. Waktu mereka bisik-bisik, udah sebut harga. Aduh, udah mau dijual rupanya. Nah, saya pikir aduh, logikanya kalau minimal yang ngontrak dulu yang tahu. Ini enggak dia kasih tahu. Tentu dalam hati, saya mau kasih tahu 1 juta sekian aja, Bapak cicil 4 kali bayar. Ya kan? Pada waktu itu dia mau jual kurang lebih 50-an ke atas lah. Ya kan? Apalagi 50 juta. Ya kan? Betul. Saat itu saya nggak punya uang. Ya kan? Tapi Tuhan saya besar. Saya bilang ke istri saya, itu juga kan tertekan. Orang asem ini yang punya rumah. Ya kan? Itu kan secara nggak langsung udah usir itu. Kalau hari itu ajak dia beli kan kita langsung pindah. Ya kan? Aduh. Tapi seperti ayat katakan. Lapor bos di atas. Ya kan? Mengeluh kepada Tuhan. Tuhan lihat ini. Ya. Betul 50 juta saya nggak bisa beli. Ya kan? Kurang lebih 50 juta sekian. Dan luar biasa Tuhan saudara. Ya. Itu bukan cuma 1 kali. Banyak hal lah. Ya. Tiba-tiba saya ketemu seseorang, ya kan, dia yang saya cuma cerita ke anaknya. Dia, nanti saya bilang ke ibu saya. Tiba-tiba ibunya pulang dari mana, dia telepon saya. Katanya Bapak ada perlu. Saya bilang, saya nggak perlu nih ibu. Saya, ya kan, ya ada perlu. Ya saya ada di datang aja. Di jalan saya pikir, apa saya mau? Terus saya ingat, ya udah saya cerita aja. Ya kan. Saya mau beli rumah, saya bilang. Dan saya cerita. Dia tanya, rumah di sana berapa? Ini saya masih tinggal di rumah yang sama. Tapi harganya udah lain. Harganya udah 100 juta. Udah berapa tahun kemudian. Ya. Saya bilang, sudah. Cari aja Pak. Ya saya cari. Ini udah ada orang janji saudara. Ya. Saya cari. Dapat rumah di depan saya. 125 juta. Saya kasih tahu. Saya pikir kan ini ibu ini cuma ya ngomong. Saya juga senang. Dia mau kasih kan namanya orang janji kan. Ya udahlah senang. Saya kasih tahu. Bu, saya udah ada rumah di depan. Harganya 125 juta. Udah ada, ya udah. Kagak dia panggil anaknya. Sama pajak apa semua dia bilang, wah udah 135 lah. Sama pajak 10 juta. Saya pikir cuma main-main. Tiba-tiba dia kasih amplop. Amplop lagi satu tipis begini amplopnya. Ya, itu pendeta. Ya ini, itu kalau kasih amplop ada isinya udah tahu itu. Dan udah tahu isinya berapa itu. Ini tipis, aduh, salah kasih kali ini, ya kan? Ya kan? Ini salah kasih kali. Tipis, paling kurang 1 lembar ini, ya kan? Langsung tahu ini pendeta kalau lihat amplop itu, ya. Nah, tapi waktu dia kasih amplop, ada kata tetapinya dia bilang, tapi Pak, jangan dilipat ya.
Waktu itu belum tahu kalau ada cek atau enggak, saudara ya. Belum tahu waktu itu kalau ada namanya cek. Ya, saya pikir kok duit nggak bisa dilipat. Sudahlah, ikut aja untuk masuk. Itu sampai di rumah, lihat satu lembar, kecil lagi lembarnya. Ya, aduh, terus ada ditulis itu 135 juta. Saudara tahu, waktu itu Bank BCA di Pondok Lestari itu masih sedikit orang. Bank buka jam 9. Jam 8 kurang saya sudah di depan bank. Saat Pak bilang begini, Pak, jam banknya buka jam 9. Oh enggak apa-apa, saya lagi nunggu istri ke pasar, saya bilang. Ya kan, memang istri ke pasar, ya kan. Saya lagi nunggu. Padahal saya bilang ke istri saya, kalau belum itu pulang aja duluan, ya kan. Pak, ya udah saya, jadi pada waktu bank dibuka, saya nomor 1. Ya kan? Jam 8 udah antri, jam 9 buka. Begitu sampai, kasih ke petugas, oh Pak ini dia bilang giro. Ini giro Pak. Ya saya tahu. Anda juga tidak tahu apa tuh giro. Ini nanti 3 hari baru Bapak datang sini cek. 2 hari atau 3 hari. Wah. Begitu hari kedua ketiga saya langsung datang. Bawa buku. Langsung ngapa? Print. Begitu print sudah ditulis 135 juta. Itu tahun 2000. Ya. Udah ditulis memang. Saya tanya lagi ke orang bang. Bu. Ini benar ini. Iya Pak, kalau Bapak mau ter sekarang juga boleh. Cuma Bapak kalau uang besar begini, paling kurang 2 hari baru ada, dia bilang. Tapi ini benar ada Pak. Saudara, luar biasa Tuhan. Ya, itu cuma ngomong aja. Kenapa? Karena saya punya iman, saudara. Ya, punya iman. Ya. Berjalannya waktu, tadinya saya belum punya uang, saya udah bertindak. Saya tanya 4 tempat. Begitu saya tanya yang punya rumah, dia tanya begini, Bapak kan dia bilang 150 juta. Bapak serius mau beli? Saya serius, saya bilang. Bisa enggak? Akhirnya enggak, dia bilang 100 juta, ini saya tahu 100 juta. Ini satu rumah. Kalau Bapak serius, oke, ya. Kita langsung cari notaris. Di jalan, saya sama istri saya di jalan, lah. Kalau hari Minggu, Rabu depan kita mau ke notaris, duit dari mana? Ya. Itu 4 tempat kami cari rumah, bukan cuma sekedar cari tahu harga, memang ketemu pemilik. Bapak serius saya bilang, padahal nggak punya uang, saudara. Nanti berapa bulan kemudian baru ketemu yang tadi saya cerita ibu tadi, saudara. Baru betul. Nah sekarang udah punya uang, yang punya rumah nggak jadi jual, dia bilang. Begitu tahu saya gereja yang mau beli, tetangganya ngobrol, Bu katanya udah mau pindah. Iya. Terus siapa yang beli? Itu Pak Ferdinand, Bang Pendeta. Oh pendeta. Kaget dia telepon saya. Seminggu kemudian. Kan suaminya keluar. Duh, Bu, kami nggak jadi jual deh. Dia bilang ke istri saya, kenapa? Kayaknya belum rencana pindah katanya. Ya, sudahlah, berarti nggak jadi. Ya, akhirnya berapa jalannya waktu ya kami belilah. Tadinya cuma mau beli tipe 6x20, berarti kan 120 itu. Sudah ada rumah memang. Akhirnya di yang tempat kami sekarang ada tanah kosong. Tiba-tiba saya lewat ada tulis dijual. Ya, begitu ditanya harganya 100 juta. Pas ini. Ya kan? 100 juta, ada sisa sedikit ya kan, bangun fondasi. Dan seperti itulah. Akhirnya di tempat kami 300 sekian meter. Nah saudara, kenapa saya sampai ke ini? Iman saudara. Enggak punya uang saya nawar. Dan saya nawar bukan cuma sekedar cari tahu harga. Saya Bapak serius, ada ruko di Celuduk Mas. Saya ketemu yang pemilik. Saya tanya, Bapak serius, saya bilang. Kalau Bapak serius, 400 juta ini. Aduh. Saya langsung diam-diam aja saya turun, saudara. Sekarang harganya udah berapa ya? Saya ya Pak. Saya ya udah turun ya. Saya pikir kan cuma 100, 200. Ini 400 juta dia bilang. Yang penting kan udah tahu ya kan, daripada nggak tahu. Nah, saudara. Saya percaya kalau kita melangkah, kita punya iman, kita bisa mengalahkan itu semua. Yang kedua kita lihat 1 Samuel 17 ayat 40. Judul perkosaan perkelahian Daud dengan Goliat. Saya tidak berbicara tentang mereka beradu, tapi saya lihat ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu itu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikian ia mendekati orang Filistin itu. Yang kedua, kalau kita sudah punya iman, kita juga harus punya jiwa petarung, saudara. Ya, berani melangkah, saudara.
Ya, seperti saya teman-teman tadi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Saudara tahu di Sungai Yordan di Yosua, pada waktu mereka sudah memasuk tanah perjanjian, ada 3 suku setengah di sebelah, mereka sudah melewati Sungai Yordan. Dan itu Sungai Yordan tidak seperti sekarang. Dulu itu kalau kita baca di kitab Raja-Raja, itu suka banjir dan sangat besar sungainya. Di Alkitab, di kitab Raja-Raja tulis. Ya. Nah, pada waktu orang Israel mau menyeberang sungai, Alkitab tulis, ya tentu ada bagian lain gitu ya. Cuma saya singkat aja. Pada waktu kaki orang yang memikul ya tuh apa dia? Tua sidang yang memikul itu, begitu kaki mereka kena di air, Alkitab tulis, maka berhentilah air itu mengalir. Jadi pertanyaan, kenapa mereka berani? Ya, sebab lain ceritanya pada waktu orang Israel melewati Laut Merah, Kolsum, ya kan? Sudah terbelah dulu air, sehingga orang Israel gampang. Ya. Tinggal apa? Tapi pada waktu orang Israel masuk tanah perjanjian, Alkitab tulis, ketika kaki orang yang memikul tabut itu kena air, maka berhentilah air mengalir. Kenapa harus punya jiwa petarung, harus berani melangkah. Kalau mereka nggak berani melangkah, tidak akan ditulis dalam Alkitab. Sungai Yordan itu putus. Ya. Tapi begitu kaki mereka kena air, maka Tuhan lakukan mujizat. Memang firman Tuhan sudah datang, seberanglah. Tapi Tuhan tidak bilang Tuhan mau bikin jembatan, mau belah itu sungai, enggak. Cuma suruh menyeberang aja. Ya kan? Cuma suruh menyeberang aja. Kalau mereka takut menyeberang, maka mereka tidak akan pernah sampai di sebelah. Tidak akan pernah sampai di tujuan. Iman tanpa perbuatan mati. Daud hebat. Tapi kalau dia tidak punya tindakan untuk maju mendekat kepada Goliat, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Goliat. Kehidupan kita di sana sama, saudara. Kita sering terintimidasi. Kalau kita tidak berani melangkah, betul kita punya iman. Tapi kita punya iman yang mati, saudara. Ya. Kita punya iman yang mati. Kita harus punya jiwa petarung, saudara. Maksudnya petarung bukan jadi orang tinju, enggak, saudara. Ya, seorang petarung itu punya semangat, bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan yang hebat, saudara. Ya. Hidup kita sudah berdoa punya iman, tapi kalau kita harus juga punya berani melangkah. Amin, saudara. Ya. Di luar sana banyak musuh-musuh, ya, banyak Goliat yang secara besar, tapi kita punya Tuhan yang besar. Bagian terakhir kita lihat, 47. Masih 1 17, ayat 47 saya bacakan. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu dalam tangan kami. Perhatikan, pada waktu Daud menang, dia bilang ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau kita nanti bisa mengalahkan dengan iman, dengan tindakan kita bisa melampaui situasi sulit yang kita hadapi. Itu karena Tuhan punya rencana yang begitu indah. Lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Itu sebabnya kita tahu, apapun yang terjadi dalam peristiwa kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Apapun yang kita lalui. Ya. Sebab Tuhan mau. Ya. Ingat pada waktu Yesus masuk di Yerusalem, kan orang bersorak-sorak. Terus murid bilang begini, guru, suruh mereka diam. Apa Yesus bilang? Kalau mereka diam, maka batu pun akan memuji aku. Kalau kita tidak mau memuji Tuhan, maka Tuhan bisa pakai alam. Ya, ayat itu katakan, saudara. Batu bisa memuji Tuhan. Kalau kita tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain. Ya kan? Itu dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sampai saat ini, karena Tuhan mau. Lewat kehidupan kita, namanya dipermuliakan. Coba kalau kita hadapi, kita bisa lampaui segala situasi yang ada, segala situasi krisis yang ada, bukan karena kita hebat, tapi karena penyertaan Tuhanlah yang membuat kita itu ada. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kita itu ada. So selalu ada rencana Tuhan yang begitu indah. Ya. Ada rencana Tuhan yang begitu indah, yang ingin dinyatakan lewat kehidupan kita, bahwa Allah kita itu besar. Ya. Bahwa Allah kita itu hebat, Allah kita itu dahsyat dan luar biasa. Kalau Allah bisa tolong orang lain, maka Allah juga pasti menolong kita. Sebab Allah yang disembah oleh mereka, oleh di Alkitab ini adalah Allah yang kita sembah. Itu Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Terus
Teruslah beribadah kepada Tuhan, teruslah berdoa. Sebab dalam ibadah dan doa kita ada iman dalam kehidupan kita. Dalam doa dan ibadah kita bertarung, ya, memiliki semangat yang tinggi, hadapi segala situasi yang ada. Ya, kenapa? Karena Tuhan kita itu besar. Dan dalam poin itu semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Biarlah hidup kita selalu memuliakan Tuhan, karena Dia adalah Allah di atas segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saya